Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Ibadah perayaan Natal umum akan diadakan secara online pada tanggal 25 Desember jam 6 sore melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk kebutuhan dana Natal bisa transfer ke Bendahara Panitia Natal atas nama Saudara Christian Adi Partama dengan keterangan persembahan untuk Natal. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan beribadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan buat kami. Untuk setiap keadaan dan kejadian, kami tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Berkati ibadah pada hari ini dengan segala keterbatasan. Kami percaya Allah bekerja menolong kami, sehingga ibadah ini tidak sia-sia sekalipun melalui sarana online. Berkati umat-Mu yang siap beribadah dan berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Allah. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan di rumah-rumah, di tempat di mana kami beribadah. Kami mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah hari ini. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan yang baik dan selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Tetapi Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita sembah memuji Tuhan yang baik itu. Allah yang tetap ada bagi setiap kita. Haleluya. Oh Yesus. Bagi setiap kita yang ada di rumah dimanapun saat ini, mari kita sembah Dia, Tuhan yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Haleluya. Oh, ajaib segala yang Kau buat dalam nama
sembah memuji Tuhan. Kuasa dalam namanya Yesus. Sekali lagi dengan tepuk tangan yang meriah, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa-Mu, kuasa dalam namanya Yesus. Yesus luar, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh Yesus, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, selama-lamanya baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu tetap dekat dengan Engkau ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. La, 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 la. Katakan dekat padamu ya Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku aku menunggu. Haleluya, aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Terima kasih Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Katakan setiap kata kami, Engkau yang menunggu ya Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku.
mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengenal Allah yang selalu baik bagi kami. Kami mengenal Allah yang pernah baik bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sebagai umat-Mu datang menaikkan setiap sembah kami, karena kebaikan-Mu tetap ada bagi kami, Engkau tetap ada bagi kami Tuhan. Haleluya.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari buka hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara, menuntun, membimbing kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk dalam rangkaian ibadah menyambut berkat firman Tuhan yang kami akan terima pada hari ini. Pengurapan Tuhan atas hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami bukan saja mengerti, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan berbicara buat kami dan ajarilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar sejak bulan Oktober. Ini adalah subtema 3 bulan yang terakhir di tahun 2020. Bulan Oktober kita sudah belajar menjadi seperti Yesus. Di bulan November kita sudah belajar tentang pemulihan hati, pulih dari luka masa lalu. Dan di bulan Desember ini kita akan belajar menjadi teladan. Meneladani Tuhan Yesus dan hidup kita jadi teladan bagi orang lain. Hari ini, minggu yang kedua, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Miskin Tapi Kaya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat ada jemaat yang miskin secara jasmani. Dan mereka mengalami banyak pencobaan dan penderitaan. Tetapi Alkitab katakan mereka kaya. Kaya dalam kebajikan. Dan bukan hanya untuk diri sendiri. Alkitab mencatat mereka memperkaya orang lain. Oleh karena itu judul khotbah yang menarik ini, miskin tapi kaya. Mari kita dalami. Bapak Ibu, jemaat yang ditulis oleh Alkitab itu adalah jemaat Makedonia. Jemaat ini disebut adalah jemaat yang berdampak. Jemaat yang memperkaya orang lain. Khususnya dalam catatan ayat yang nanti kita baca, mereka menjadi berkat di tempat yang jauh, di Yerusalem, di mana waktu itu banyak orang-orang percaya mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan. Tapi mereka sendiri miskin, namun mereka bisa membagi harta mereka kepada orang lain. Saya sebut jemaat ini adalah jemaat yang berdampak, jemaat yang menjadi berkat bagi orang lain. Mereka sangat dipuji oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Mari kita baca ayat pendahuluan 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Sebuah ayat pendahuluan yang dicatat demikian bunyinya. Firman Allah berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang dicatat oleh Tuhan mengenai jemaat Makedonia ini? Mereka itu sangat miskin. Mereka mengalami pelbagai penderitaan. Cukup alasan untuk mereka berkata, tolong bantu kami. Cukup alasan untuk mereka berkata, maaf, kami sedang tidak bisa melakukan apa-apa untuk orang lain. Cukup alasan untuk mereka berkata, ya kami sendiri kekurangan, tolong dong bantu dan mengerti kami. Tidak ada seperti itu di jemaat Makedonia. Yang justru dicatat adalah perkara-perkara yang luar biasa, yang menjadi teladan, yang patut diteladani. Mereka itu adalah jemaat yang menjadi berkat, jemaat yang berdampak, walaupun miskin harta dan ada dalam berbagai penderitaan, tetapi mereka berdampak, mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Inilah jemaat Makedonia. Lebih jauh kita akan pelajari judul khotbah hari ini, miskin tapi kaya. Nats utama kita 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat 2, 3, 6 sampai 10. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2, 3, ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Allah.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat, ayat ini yang nanti kita akan kupas. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Sehingga, perhatikan ayat ini, kamu telah menjadi teladan. Ini subtema bulan Desember yang kita akan dalami. Menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah kita, kira-kira begini. Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang di kota lain. Dan orang-orang percaya di kota lain ini terkesan karena mendengar tentang iman jemaat di Makedonia. Dan orang-orang yang dijumpai oleh Rasul Paulus atau orang-orang yang berjumpa dengan Rasul Paulus di kota-kota lain ini bercerita, Rasul Paulus, ada jemaat di Makedonia, luar biasa ya. Mereka menyambut Rasul Paulus dengan luar biasa. Mereka berbalik dari berhala-berhala lalu menyembah Allah yang hidup. Jadi jemaat Makedonia ini menjadi sebuah buah bibir, menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah hal-hal yang mereka bisa tunjukkan. Ini loh, ada jemaat di kota ini loh. Ini loh, ada jemaat yang miskin, ada jemaat yang banyak penderitaan, tapi ada banyak hal yang baik yang membuat kami mendengarnya, dan kami tidak bisa tidak, kami bercerita, ini orang, ini jemaat, ini anak Tuhan yang luar biasa. Nah saudaraku, saya berdoa, Anda dan saya, termasuk komunitas gereja kita, yaitu jemaat, kita harus menjadi jemaat yang berdampak. Dimulai dari orang per orang, keluarga demi keluarga. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan betul-betul jadi berkat. Gereja Tuhan betul-betul berdampak. Dimulai dari apa? Anggota jemaatnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari tentang jemaat yang berdampak ini. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3, saya akan ulangi. Dikatakan begini, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 tadi katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu sekalian, yang selalu dikenang, yang selalu diingat, yang dijadikan teladan yang ada pada jemaat Makedonia adalah yang pertama, pekerjaan iman mereka. Iman mereka disertai perbuatan, bukan iman yang omong kosong. Iman mereka adalah iman yang berkualitas, bukan iman kualitas nomor 2, nomor 3, atau mungkin tidak berkualitas. Iman mereka berbuah, bukan iman yang cuma lebat daunnya, tetapi mereka berbuah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pekerjaan iman mereka itu nyata. Buah pertobatan mereka nyata, kualitas iman mereka nyata, dan tindakan iman mereka pun nyata. Mereka bukan hanya berkata beriman, bersyukur jadi anak Allah, bersyukur punya komunitas yang namanya gereja. Tetapi hidup mereka keluar jadi berkat. Mereka jadi teladan, mereka jadi buah bibir. Mereka menjadi bahan pembicaraan yang baik
di antara orang-orang lain di kota-kota lain. Inilah jemaat yang berdampak itu. Perhatikan ayat yang ke-9. Ayat 9 demikian. Sebab mereka itu orang-orang lain di kota lain. Orang-orang Kristen di kota lain. Orang-orang yang mendengar tentang jemaat Makedonia di kota lain. Mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Jadi mereka di kota-kota lain itu dengar. Iman yang berkualitas ini salah satunya adalah menyambut hamba Tuhan dengan penuh hormat. Dan lebih penting lagi bukan hanya hamba Tuhannya. Firman yang diajarkan itu disambut dengan begitu luar biasa. Mereka menunjukkan mereka itu lapar, mereka itu haus, mereka itu rindu. Dan ini jadi teladan Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu. Katakan dengan sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas bukan? Pekerjaan iman jemaat Makedonia sekalipun miskin secara harta, miskin secara jasmani, namun mereka kaya secara rohani. Mereka kaya dalam kebajikan. Mereka kaya di dalam perbuatan-perbuatan iman. Iman mereka bukan iman kosong. Iman mereka bukan iman hanya perkataan. Tapi iman mereka adalah iman yang diwujudkan dengan tindakan. Lalu dikatakan ayat yang ke-6 tadi. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Ayat yang ke-9 tadi. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Mereka berbalik, ada bukti pertobatan, ada buah pertobatan. Saya dan saudara membaca sendiri bagaimana jemaat Makedonia ini adalah jemaat non-Yahudi, jemaat yang campur dengan bangsa-bangsa lain. Tapi mereka bertumbuh, mereka imannya terbukti, mereka berbuah dan pertobatan mereka menghasilkan buah pertobatan. Ini yang pertama tentang jemaat yang berdampak itu adalah pekerjaan iman mereka menjadi teladan. Lalu ayat yang ke-9 tadi, ya, ayat yang ketiga tadi, pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Usaha kasihmu, itu yang dikenang, itu yang jadi bahan cerita, itu yang jadi bahan teladan. Usaha kasih. Usaha kasih ini apa? Pelayanan yang nyata dalam bentuk kasih mengalir dari hati. Membantu saudara-saudara seiman, membantu orang-orang yang kesusahan, walaupun mereka sendiri susah. Ini uniknya. Harusnya umat Tuhan seperti jemaat Makedonia, inilah kemurnian iman Kristen. Anda kaya dan bisa memberi, puji Tuhan. Tapi kalau Anda miskin dan bisa memberi, itu sorga turun ke dunia. Bapak Ibu sekalian, jadilah teladan, jadilah berkat. Bukan karena Anda kaya, bukan karena Anda baik dan bisa berbuat baik. Tetapi ketika Anda berjuang berubah menjadi manusia yang bertobat, lalu pertobatan itu nyata menghasilkan buah, itu teladan. Kalau dari keluarga baik-baik, dididik baik-baik, lalu tingkah lakunya baik, lalu masuk pelayanan di gereja, jadi contoh yang baik, lah itu sudah biasa. Tapi kalau Anda cerita, Pak Pendeta, saya latar belakangnya keluarga broken, saya latar belakangnya orang keras, anak jalanan, tapi hidupmu jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Itu yang disebut excellent. Itu yang disebut buah pertobatan. Nah, selain itu adalah usaha kasih, menyalurkan kasih kepada orang-orang lain. Mari lihat Roma pasal 15 ayat 26, nanti kita akan kembali ke nats utama kita. Roma 15 ayat 26. Demikian bunyinya. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu. Ingat ya, mereka memutuskan menyumbangkan sesuatu padahal mereka sendiri miskin. Mereka sendiri hidup dalam berbagai penderitaan. Tapi mereka menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Mereka masih ingat saudara seiman. Mereka masih ingat saudara-saudara mereka yang miskin di kota lain, sekalipun mereka miskin. Ini yang kedua, usaha kasih mereka jadi teladan. Saudara mungkin berkata, saya berada di keluarga yang miskin. Mungkin saudara berkata, jemaat kami jemaat yang sederhana. Tidak boleh menutup niat kita untuk menjadi
pribadi yang bisa berbagi kasih. Katakan amin. Yang ketiga, dari ayat Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ketiga itu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga, yang pertama tadi, jemaat yang berdampak ini ya teladannya dirasakan oleh orang lain, yaitu pekerjaan iman mereka. Iman mereka berkualitas, bukan iman kosong. Yang kedua, usaha kasih. Mereka miskin, mereka kekurangan, tapi mereka mewujudkan kasih Allah itu dalam tindakan membantu orang-orang miskin di kota lain. Yang ketiga, mereka jadi contoh, mereka jadi buah bibir, mereka jadi bahan pembicaraan hal-hal yang baik dalam diri mereka. Apa itu? Mereka punya ketekunan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tekun walaupun dalam penderitaan rohani, mungkin juga mereka dianiaya, mereka dibenci, mereka dicurigai, mereka difitnah, tapi mereka tekun. Mereka menanti-nantikan Tuhan segera datang. Pikiran hati mereka tertuju kepada Kristus. Pikiran hati mereka tidak menjadi duniawi. Pikiran dan hati mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan yang sebentar lagi tidak lama akan datang kembali. Ini 3 hal yang ada dalam jemaat Makedonia, sehingga jemaat ini disebut jemaat yang menjadi teladan, jemaat yang berdampak, jemaat yang menjadi buah bibir yang baik, yang menjadi contoh. Bapak Ibu sekalian, masuk pada bagian evaluasi. Mari jadikan ini menjadi evaluasi. Bapak Ibu, yang perlu dicatat adalah jemaat Makedonia sangat miskin dan mengalami banyak pencobaan, tetapi mereka bisa jadi teladan. Ini luar biasa. Sehingga di sini kita bisa evaluasi diri. Maaf, saya mau bicara. Mungkin Anda berada dalam posisi keluarga yang miskin. Tidak seharusnya Anda selalu jadi bahan bicara yang negatif, karena selalu utang sana sini nggak jadi contoh. Maaf, saya harus bicara, mungkin Anda keluarga yang tidak mampu, tetapi Anda punya kualitas yang justru memperkaya orang lain, bukan hanya secara jasmani. Mungkin uang tidak banyak Anda bagikan, tetapi secara kerohanian Anda semangat, kualitas iman itu jadi contoh bagi orang lain. Ayo evaluasi diri. Jangan pakai alasan, saya kekurangan, saya miskin, saya sendiri banyak masalah, saya sendiri banyak pergumulan, bagaimana saya bisa berdoa, bagaimana saya bisa melayani, bagaimana bisa saya aktif. Tidak ada alasan dan tidak bisa dijadikan alasan. Jemaat Makedonia sudah jadi contoh. Mari kita jadikan evaluasi. Kita harus evaluasi senantiasa kualitas iman kita. Seluruh kehidupan kita. Apakah selama ini kita bertumbuh? Apakah iman kita bertumbuh? Apakah karakter kita semakin menjadi serupa dengan Yesus? Apakah pemahaman kita tentang Kristus itu semakin bertumbuh? Ini yang harus kita evaluasi. Pelajaran dari jemaat Makedonia ini penting sekali. Lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, sudah ketemu? Saya akan bacakan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau saudara melihat orang yang punya uang banyak, lalu menolong saudara, saudara pasti bersyukur. Karena saudara merasa Tuhan kirim saudara kita yang diberkati itu. Tetapi beda lagi ceritanya, kalau ada orang yang sama miskinnya dengan saudara, datang ke rumah saudara, dia bisa memberikan bantuan kepada saudara, dia bisa memotivasi saudara, dia bisa menunjukkan kualitas imannya. Saudara akan berkata lebih daripada apa yang saudara katakan tentang orang kaya yang membantu saudara. Betul tidak? Inilah jemaat Makedonia. Tidak ada alasan untuk kita berhenti. Tidak ada alasan untuk kita
akhirnya menjual iman kita. Tidak ada alasan bagi kita sehingga kita menjadi pembicaraan yang tidak baik karena kemiskinan, karena kebutuhan, karena berbagai kepentingan. Sehingga hidup kita nggak jadi teladan. Mari evaluasi diri kita. Pelajaran apa yang kita dapat? Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah belajar tentang jemaat yang berdampak, yaitu Makedonia. Lalu kita sudah masuk pada bagian evaluasi, bagaimana kita harus mengevaluasi diri kita bercermin dari kualitas jemaat Makedonia. Lalu pelajaran apa secara keseluruhan dari uraian khotbah ini yang kita dapatkan? Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, menjadi teladan itu adalah buah dari kualitas hidup. Bukan karisma, bukan penampilan sesaat, bukan pula kesan yang diterima orang lain. Tetapi itu mengalir keluar. Karena apa? Karena ada buah yang bisa dilihat banyak orang, yang dinikmati banyak orang. Mau tidak mau pohon yang sehat berbuah. Dan buahnya itu dinikmati banyak orang. Bukan buah centelan, bukan buah pasangan, bukan buah untuk sekedar penampilan. Bukan. Jadi yang pertama, hidup yang jadi teladan itu, pelajaran yang kita dapatkan adalah itu adalah hasil dari buah, dari dalam mengalir keluar. Yang kedua, menjadi teladan itu adalah cara menarik orang datang kepada Yesus lewat hidup kita. Ketika Anda jadi teladan dalam perkataan, jadi teladan dalam perbuatan, jadi teladan dalam berbagai tingkah laku, jadi teladan dalam hal ketaatan, jadi teladan dalam hal iman, itu akan berpotensi menarik banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Pelajaran yang ketiga, setiap saudara dan saya, kita semua orang percaya dipanggil menjadi teladan. Saudara tidak dipanggil untuk sekedar menjadi selamat. Saudara dipanggil tidak hanya sekedar menjadi orang percaya. Saudara dipanggil untuk jadi teladan, suratan Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Mari sebagai anggota jemaat, khususnya saya menyapa jemaat GBI Shalom, jadilah teladan. Agar apa? Agar gereja Tuhan, gereja GBI Shalom, keberadaan kita di Banjar, di desa, di kota, di pulau, bahkan di bangsa ini jadi teladan. Jadi buah bibir yang baik, jadi contoh yang baik, jadi berguna untuk pelebaran kerajaan Allah. Inilah yang saya judulkan khotbah ini, miskin tapi kaya. Masuk pada bagian penutup. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8. Pada bagian penutup, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 demikian bunyinya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, perhatikan itu, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Perhatikan frase berikutnya, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bapak Ibu sekalian, kalau orang Kristen jadi teladan, usaha menyatakan Yesus sebagai Allah yang penuh kasih, usaha untuk menyatakan keselamatan ada di dalam Yesus, itu tidak perlu harus berjerih lelah, sulitnya bukan main. Rasul Paulus membuktikan, kami gak usah banyak ngomong, mereka sendiri yang menceritakannya dan mereka sendiri yang menyimpulkannya. Sesungguhnya kalau kita hidup jadi teladan Bapak Ibu, di Banjar kita, di perumahan kita, di keluarga kita yang banyak belum kenal Tuhan, mereka sendiri akan cerita. Mereka sendiri akan menyimpulkan bagaimana iman kita jadi teladan, jadi contoh bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan kalimat penutup. Saya undang pemusik dan pelayan Tuhan, jika saudara dan saya hidupnya menjadi teladan, maka itu sama dengan melayani kehendak Tuhan. Karena kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat hidup kita. Saya ulangi, kalau saudara dan saya hidup jadi teladan, jadi contoh bagi banyak orang, maka sesungguhnya itu adalah pelayanan kita kepada Kristus sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Jadi saudara jangan anggap ini sekedar show, ini sekedar pertunjukan moral yang baik. Ini adalah sebuah ibadah, persembahan hidup. Ini adalah pelayanan dengan hidup jadi teladan bagi banyak orang. Saya menantang saudara mulai hari ini. Jadikan pernikahanmu teladan bagi banyak orang. Jadikan keluarga rumah tanggamu teladan bagi banyak orang. Jadikan kesetiaanmu kepada Tuhan jadi teladan bagi banyak orang. Jadikan kasihmu berwujud nyata jadi teladan bagi banyak orang. Usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Persembahkan hidup ini, saya mengajak saudara mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik. Katakan bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan lagi. Ku beri yang terbaik. Ini persembahan hidup kami Tuhan. Biar lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Hidup yang jadi teladan. Umat Tuhan yang jadi teladan. Jemaat yang jadi teladan. Yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Katakan bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku. Katakan. Dan segenap jiwaku. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara lebih dalam dari suara yang hamba-Mu sudah sampaikan. Roh Kudus, Engkau berbicara dalam hati umat-Mu, jemaat-Mu, untuk pernikahan, untuk keluarga rumah tangga, untuk kesetiaan, ibadah, pelayanan, kualitas iman dan kasih kami. Ketika kami jadi teladan, tidak usah kami banyak berkata-kata. Mereka sendiri mendengar dan melihat serta menyimpulkan bagaimana Kristus itu. Kami melayani Tuhan dengan hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan lewat keteladanan. Dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku, dalam menjalani pernikahan yang pasang surut, dalam bekerja, dalam berbisnis, studi, atau apa saja perilaku sosial kami. Kami jadi contoh, kami jadi teladan, kami jadi buah bibir yang baik. Kami tidak mau menyebabkan orang lain tersandung, dan kami menjadi celaka karena hidup kami tidak jadi berkat. Jamah setiap hati, tolong Roh Kudus, kami tidak hanya berkata terima kasih untuk firman-Mu luar biasa, tapi sejak ini hari kami akan menjadi pelaku firman. Kami akan benahi pernikahan kami, keluarga kami, bisnis kami, perilaku sosial kami, perkataan-perkataan yang kami pilih, tindakan-tindakan yang kami lakukan. Sehingga orang lain melihat, mendengar, dan menyimpulkan seperti apa Yesus yang kami ceritakan itu. Patri firman-Mu dalam hati kami,
Tuhan ubahkan kami. Kuasa firman Allah dan Roh Kudus menolong kami. Berkat Tuhan turun atas setiap kami yang setuju dan mau jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan setiap persembahan kita dan kita akan memberi, serta kita akan berdoa syafaat untuk bangsa, negara, dan kota kita, bahkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan, menengguhkan kami, menasihati, meneguhkan, bahkan memberkati kami pada hari ini. Tuhan, sungguh tidak ada apa yang bisa kami balaskan selain ucapan syukur kami, dan apa yang ada pada kami berikan dengan setulus hati kami, yaitu persembahan kami yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini berguna untuk pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tetap berdoa dan bersyafaat bagi bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami percaya rancangan Tuhan tetap yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Walaupun Tuhan kami tetap berjuang bersama-sama, baik dari pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah untuk kami boleh menang dari segala masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kami sehari, khususnya pandemi yang tetap ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami, khususnya dari pemerintahan kami, sehingga dimampukan untuk kami boleh bersama-sama memerangi pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh berlalu di tengah-tengah bangsa kami. Kami tetap berdoa, mujizat demi mujizat boleh terjadi, kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala masalah problema di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada jawaban Tuhan, ada rencana Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami juga Tuhan yang kami tempat tinggal Tuhan, kota Bali dan Pasar ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati kota kami ini dengan limpah berkat yang luar biasa. Pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, dimulai dari pemerintahan kami sampai seluruh penduduk-penduduk yang ada di kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu kami di GBI Shalom, keluarga GBI Shalom. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan tetap melimpah bagi kami, turun bagi setiap kami dalam segala pergumulan yang hari-hari ini kami hadapi. Kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau bahkan menyatakan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, dan kami merasakan akan kehadiran-Mu di tengah hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syafaat kami, Engkau mendengar dan sempurnakan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita, dari pujian, penyembahan dengan penuh sukacita dan ekspresi yang sungguh. Kita sudah mendengarkan firman Allah, berdoa syafaat, memberi persembahan. Tiba waktunya Tuhan ingin memberkati kita semua. Mengakhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Apapun yang terjadi, kamu tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami akan ingatkan anggota keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena inilah saat di mana kami menguji kerohanian kami. Apakah kami sungguh-sungguh bertumbuh? Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu dan seluruh rangkaian ibadah yang kami ikuti. Sebelum kami berdoa mohon berkat-Mu, dengan iman kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat, organ-organ tubuh yang sehat,
segala penyakit dihancurkan. Saya terima kesembuhan dalam nama Yesus. Mujizat di rumah-rumah, mujizat kepada setiap orang yang berseru, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Demikian juga rumah tangga dan pernikahan jemaat GBI Shalom dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini dipulihkan hari lepas hari. Relasi orang tua dan anak, relasi suami istri, relasi saudara bersaudara semakin dipulihkan, mengalami sukacita penuh. Sorga dalam rumah tangga, sorga dalam pernikahan, perubahan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga usaha, toko, warung, dan bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati. Tidak ada kebangkrutan. Tuhan kirim keuntungan, Tuhan kirim berkat, Tuhan kirim keberhasilan. Diberkati oleh Tuhan. Di masa pandemi, orang berkata susah, pekerjaan serba sulit, mengalami penurunan omset, mengalami penurunan keuntungan. Anak-anak Tuhan alami Goshen. Tuhan membedakan engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, umat Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terimalah berkat yang sempurna dan melimpah, yang tidak dapat diambil daripada kita sebab Tuhan berkuasa memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita tercurah sempurna. Terimalah berkat ini atas tubuh, jiwa, dan rohmu hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat ini kita terima dan mengakhiri ibadah kita dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan dan penuh sukacita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Puji Dia, Ku diberi kuasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di depan bagi Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sama-sama katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasanya, kuasa dari Raja mulia,
Tuhan Yesus memberkati.